sudah mulai direkam Galang atau belum? Biasanya ada notifikasinya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Tenriang Kemuhtar, Chief Editor Suara Kebebasan. Selamat datang di Forum Kebebasan. Edisi keberapa kita Galang malam ini? Sudah ke-40 berapa? 47 kah? 48, Mbak. 48, oke. Saya di sini bersama teman-teman saya, ada Galang Taufani, editor pelaksana Suara Kebebasan, lalu ada kontributor Suara Kebebasan, Samuela Kristi, dan Reynaldi Adi Surya. Salam kebebasan, salam kekerasan. Banyak berita baik, salah satunya adalah disahkannya RUU TPKS menjadi Undang-Undang TPKS tentunya. Dan dengan segala macam kasus yang ada, dan yang terakhir kasus pemerkosa santriwati yang menghadirkan juga beragam polemik mengenai hukuman mati yang menyertainya meskipun ada kesempatan untuk banding, lalu beragam pro dan kontra di masyarakat mengenai apa sih keadilan untuk korban dalam hal ini, karena itu juga yang didorong oleh Undang-Undang TPKS, itu juga yang membuat kami di Suara Kebebasan tertarik gitu untuk mengangkat topik ini. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Mbak Maidina Rahmawati, peneliti Institute for Criminal Justice Reform. Selamat malam, Mbak Maidina. Selamat malam, Mbak, dan teman-teman sekalian, Mas Galang, Mbak Dinda. Halo, thank you ya sudah menyediakan malam Jumatnya. Biasa kita Jumat Mbak, tapi karena besok libur, jadi kami pikir ya udah kita kejar di hari Kamis, dan terima kasih banyak sudah bersedia. Nah, jadi topik kita tuh sebenarnya beragam. Sebelumnya kita sempat berbicara soal eksternalitas kegiatan ekonomi terhadap lingkungan, ada juga isu tentang hak kepemilikan, kebebasan berekspresi, dan sebagainya. Untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu banyak soal Suara Kebebasan, bisa cek langsung di portal kami di suarakebebasan.id. Kami adalah aktivisme yang mempromosikan dan memperkenalkan tentang gagasan libertarian, soal kebebasan individu, pasar bebas, kebebasan ekonomi, hak kepemilikan, dan tentunya penegakan hukum. Satu hal yang juga kita akan angkat dalam malam hari ini. Selain itu, teman-teman kalau mau berkontribusi tulisan silahkan cek juga di portal kami di suarakebebasan.id. Selain berupa opini, teman-teman juga bisa sharing dalam bentuk resensi buku atau film, atau mungkin cerita-cerita yang sebenarnya memang mempromosikan tentang pentingnya toleransi dan kebebasan. Untuk informasi, kita ini akan ada kelas daring libertarianism, jadi mengenal nilai libertarian itu apa aja, tanggal 21 Mei. Itu nanti ini online, full day, ya sebenarnya sih dari jam 9 sampai jam 6, dan teman-teman bisa cek langsung di portal kami atau di sosmed kami, ada di Line, ada di Twitter, IG, dan juga Facebook. Pendaftaran dibuka sampai 29 April 2022 pukul 5 sore. Jadi silahkan cek di situ atau bisa kontak ke redaksi @suarakebebasan.id untuk informasi lebih lanjut. Itu pasti seru karena kita juga udah pernah mengadakan daring sebelumnya, hanya untuk 20 orang yang terpilih, tentunya dengan representasi gender. Diskusi malam ini nantinya juga akan ada threads-nya di Twitter @bebas.id. Silahkan bisa dicek di situ, dan akan ada rangkumannya pula di portal kami yang biasa kita share. Kami taruh diskusi tidak berpanjang-panjang, dan saya persilahkan juga untuk memandu diskusi malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan waktunya juga. Mari kita berdiskusi. Dan lagi-lagi kalau pesan saya, tak kenal maka tak sayang, makanya cek-cek juga tentang SK, dan apapun yang kita dapat dari diskusi malam ini, dan apapun afiliasi kita, kegiatan kita, aktivitas kita, kita bisa berkontribusi bersama untuk kebebasan dan Indonesia yang lebih baik untuk semua. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Silakan Galang. Oke, thank you Mbak Dinda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang di
diskusi webinar Forum Kebebasan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini pada tanggal 14 ya, dari Kamis tanggal 14 April 2022 kita masuk di diskusi webinar Forum Kebebasan yang ke-48. Dan sudah seperti teman-teman ketahui bersama ini, setelah hadir di tengah-tengah kita semua yaitu adalah Mbak Maidina Rahmawati. Terima kasih Mbak atas waktunya dan senang sekali bisa hadir di sini kita semuanya. Khususnya pada malam hari ini kita akan ngobrol banyak nih sama Mbak Maidina tentang sebetulnya berkaitan dengan putusan hakim sih ya yang kemarin baru saja menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan. Cuman kita menarik satu benang merah yang lebih jauh ya, pasca lahirnya putusan Heri Wirawan terkait dengan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kemarin. Dan tentu kalau kita ngobrol nih teman-teman semuanya berkaitan dengan hukuman mati, tentu kita bakal bisa menyimpulkan ya dengan tanda kutip, yaitu adalah yang sering terjadi dengan istilah-istilah pro dan kontra, kemudian polemik, silang pendapat dan macam-macam nih. Maka dari itu teman-teman semuanya nih, hari ini kita sengaja mengajak teman-teman semuanya untuk mendiskusikan salah satu tema kita yang menarik sekali, yaitu adalah polemik hukuman mati di Indonesia. Jadi seperti kita tahu ya, penerapan hukuman mati di Indonesia itu kan memang pro dan kontra. Kita bisa lihat nih teman-teman semuanya dari aspek sejarah Indonesia yang panjang, itu kita tidak bisa pungkiri, kemudian sistem hukum kita sejak lama juga mengakomodasi dan secara langsung melegitimasi itu menjadi satu model hukuman yang ada di Indonesia. Namun di sisi lain, penerapan hukuman mati ini juga menimbulkan kritik ya, terutama teman-teman yang melihat bahwasanya hukuman mati itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh negara dengan dengan cara merampas hak individu begitu. Maka dari itu karena hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan sebagian pemikir, misalnya banyak pemikir-pemikir misalnya yang pada abad 17 pada waktu itu ada John Locke, kemudian banyak lainnya yang mengatakan bahwa hak hidup itu adalah hak yang fundamental gitu, hak yang universal dan hak yang tidak dapat dicabut even oleh negara sekalipun gitu. Jadi pro dan kontra ini menarik gitu. Selain itu kalau kita lihat misalnya dalam praktikal in practical begitu, misalnya beberapa waktu terakhir ini beberapa negara juga sudah menghapuskan atau mengabolis hukuman mati. Misalnya ada catatan terakhir yang saya lihat itu misalnya kemarin di Amnesty International itu berapa ya, 100 sekian ya, 111-an kalau nggak salah. Kemudian meskipun demikian masih ada juga gitu beberapa negara sekitar 84 kalau nggak salah itu juga masih menerapkan hukuman mati di negara mereka, termasuk negara kita, negara Indonesia. Nah, lantas bagaimana sih sebetulnya kita melihat hukuman mati? Nah, ini menarik ini nanti. Kemudian bagaimana sebetulnya kita harus melihat penerapan hukuman mati di Indonesia? Apakah penerapan hukuman mati sebagai satu model penegakan hukum ya, itu memberikan efek yang positif ya terhadap penegakan hukum di Indonesia? Dan selain itu nanti mungkin Mbak Maidina juga bisa cerita nih kita bagaimana sih sebetulnya hak hidup yang dapat diambil oleh negara dan sejauh mana batasan-batasannya kalau kita bicara dalam konteks hak hidup. Karena kita semua tahu Indonesia ini juga nih salah satu negara yang berbicara tentang hak hidup secara konstitusional. Nah, begitu pembukaannya, saya tidak perlu berpanjang lebar nih teman-teman semuanya karena di tengah-tengah kita sudah ada Mbak Maidina yang nanti akan membahas banyak sekali terkait dengan polemik ya. Saya katakan polemik begitu ya karena memunculkan pro dan kontra terkait ini.
Beliau tentu kita semua tahu adalah peneliti di Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Kita semua juga tahu bahwa ICJR adalah lembaga yang concern terhadap isu-isu reformasi di bidang pidana peradilan di pidana ya, reformasi kriminal, dan kita semua tahu banyak sekali isu-isu yang digodok oleh teman-teman ICJR dan diadvokasi, dan saya kira salah satunya adalah berkaitan dengan hukuman mati ini, teman-teman. Baik, tanpa perlu lagi saya berpanjang lebar, Mbak Maidina. Ya. Oke. Baik, Mbak, waktu dan tempat kami persilahkan, Mbak Maidina. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Galang. Terima kasih juga Mbak Dinda sebelumnya sudah membuka diskusi kali ini. Terima kasih sudah melibatkan saya, Mbak Dinda, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Kita lembaga yang concern terhadap isu berkaitan dengan peradilan pidana dan Indonesia yang tegas gitu ya, kita menyatakan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aku mohon izin ya untuk tidak menyalakan kamera selama presentasi karena tadi sempat ada notice kalau internet unstable gitu. Tadi saya udah berusaha nyalain kamera juga tadi tiba-tiba Mas Galangnya nge-freeze, jadi ada baiknya saya izin untuk off cam biar jaringannya lebih stabil. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, silakan Mbak. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak gitu ya. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Galang gitu ya, bahwa kalau kita bicara soal pidana mati, khususnya juga di Indonesia ini jelas menimbulkan pro kontra karena kita belum firm gitu ya, memposisikan negara kita belum firm memposisikan akan bersikap seperti apa gitu untuk adanya pidana mati. Di satu sisi memang secara normatif pidana masih diberlakukan, tapi kalau kita lihat dalam perkembangannya dan juga dalam banyak diskursus soal kebijakan ataupun reformasi peradilan pidana, sebenarnya ada banyak stakeholder di kita gitu, di pemerintahan kita yang sudah juga menyuarakan penolakannya untuk adanya pidana mati. Dan kita bisa lihat itu misalnya di rancangan kitab undang-undang hukum pidana bahwa ada mengarah pada penghapusan pidana mati dengan mengatur pidana mati sebagai bukan lagi sebagai pidana pokok, tapi dia mengharuskan adanya alternatif lain. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dalam perjalanan pembahasannya sendiri pun ada bahasa terkait dengan abolitionist gitu ataupun abolition dari penghapusan dari pidana mati dalam tataran level kebijakan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang pidana mati masih normatif, masih legal gitu dalam konteks Indonesia, sebenarnya saya juga bisa ngasih banyak bukti gitu ya, bahwa banyak sekali gitu ya beberapa putusan pengadilan, aktor-aktor, hakim yang memang secara tegas juga punya posisi untuk mengkritisi ataupun menolak terkait dengan penerapan pidana mati. Nah, ini kita mulai berangkat, tadi Mas Galang sudah sampaikan gitu bahwa memang dalam konteks sejarah pun banyak juga filsuf yang sudah menyatakan penolakannya terhadap pidana mati. Nah, kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah Indonesia gitu ya terkait dengan penerapan pidana mati, itu nggak terlepas dari terkait dengan sejarah kolonialisme di Indonesia, bahwa sebenarnya kalau kita lihat kita punya KUHP yang mengatur pidana mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok gitu ya di pasal 10 KUHP itu, mau tidak mau kita mesti melihat gitu latar belakang pemberlakuan dari pidana mati di Indonesia itu seperti apa. Nah, sebenarnya kita punya KUHP itu diterbitkan pada tahun 1800 terkait dengan RKUHP. Nah, lalu kemudian ada beberapa proses revisinya, dan kalau kita bisa lihat tracking sejarah, sebenarnya pidana mati pun sudah diterapkan sebelum adanya kolonialisme itu sendiri gitu. Misalnya kayak di masa-masa pemerintahan feodal di kerajaan itu biasa digunakan gitu ya, salah satu bentuk hukuman yang dilakukan oleh tuan-tuan sultan ataupun raja di daerah-daerah kerajaan tertentu di wilayah-wilayah Indonesia untuk memberlakukan penghukuman bagi kelompok yang lebih rentan gitu, biasanya kelas pekerja. Nah, dalam konteks kolonialisme sebenarnya kita patut juga meng-highlight gitu bahwa sebenarnya faktor terjadinya adanya pidana mati di Indonesia itu kalau kita lihat dalam sejarah
peraturan undang-undangan khususnya hukum pidana KUHP itu cukup diskriminatif. Jadi kalau saya boleh bilang kenapa salah satu alasan menolak pidana mati, karena kalau kita lihat dalam konteks sejarah Indonesia, pidana mati adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Kenapa? Karena di 1870 jauh sekali gitu ya, pada masa pembahasan WVSNI juga, pada masa pembahasan rancangan KUHP pidana waktu itu untuk Hindia Belanda, itu sebenarnya masanya hampir sama dengan pada saat proses revisi KUHP di Belanda, di negara Belanda itu sendiri. Nah, di tahun 1870 Moderman itu Menteri Hukum dan HAM, Ministry of Justice-nya Belanda waktu itu, dia melakukan upaya penghapusan pidana mati di sistem hukum Belanda. Nah, salah satu banyak alasan kenapa akhirnya pidana mati dihapuskan, yaitu disebutkan bahwa pidana mati itu tidak seimbang dampak yang dihasilkan dengan kesalahan yang dibuat, bahwa negara nggak punya kuasa untuk memberikan ganjaran bagi suatu perbuatan yang ganjarannya adalah suatu nyawa. Lalu kemudian ada kemungkinan bahwa orang bisa memperbaiki diri, itu bukan kewenangan negara untuk mengoreksi kesalahan dengan mencabut nyawa. Lalu kemudian juga dia memperhatikan berkaitan dengan aspek retrial gitu ya, bahwa sistem peradilan pidana masih dijalankan oleh manusia sehingga pasti selalu ada kemungkinan adanya kesalahan pidana dijatuhkan oleh hakim. Lalu kemudian juga dalam konteks peninjauan kembali, dalam konteks remedinya ada potensi di mana itu tidak bisa terjadi gitu ya, terjadi terkait dengan remedi yang diberikan. Nah, bisa juga teman-teman lihat gitu ya, kita melakukan terjemahan terkait dengan proses pembahasan KUHP Indonesia, disebutkanlah bahwa pidana mati itu lekat dengan pidana yang bersifat kekerasan, yang mana dia akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat modern. Dan itu disebutkanlah salah satu pertimbangan di pemerintahan di parlemen Belanda waktu itu pada saat menghapus pidana mati. Ada banyak sekian alasan tersebut yang sebenarnya sejalan gitu ya dengan konsep negara yang sudah merangkak gitu ya, sudah beranjak ke negara yang makin beradab gitu, sehingga pidana mati dianggap tidak lagi relevan, dan akhirnya pada 1870 Belanda melakukan upaya menghapuskan pidana mati. Nah, itu diberlakukan di KUHP Belanda saat itu. Tapi kemudian ini berbeda ketika diterapkan dalam KUHP ataupun WVS RI untuk Hindia Belanda, di mana pidana mati itu masih dipertahankan. Kita bisa lihat gitu ya, bahwa narasi yang dihadirkan itu sangat bersifat diskriminatif, melihat bahwa negara kolonial sebagai penduduk gitu ya, sebagai penduduk yang belum beradab sehingga masih layak untuk diberlakukan pidana mati. Di mana disebutkanlah di situ di pembahasannya soal faktor rasial, orang-orang Indonesia yang sulit diatur, dia bahkan disebutkan mention soal penduduk Jawa yang susah diatur, lalu kemudian juga berkaitan dengan public order, di mana masyarakat masih sulit diatur sehingga masih relevan untuk mempertahankan pidana mati. Nah, dalam konteks itu, pidana mati memang dipertahankan di konteks Indonesia atas dasar yang diskriminatif, karena Belanda sendiri mengakui bahwa ada banyak catatan untuk menerapkan pidana mati, namun ketika dia menerapkan ke negara kolonial justru menghadirkan narasi yang sifatnya diskriminatif terhadap kelompok masyarakat negara jajahan. Nah, kemudian akhirnya di RKUHP yang di KUHP yang sampai saat ini kita masih punya, dirumuskanlah bahwa pidana mati sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang sampai dengan saat ini masih dipertahankan dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, sepanjang lintasan sejarah pun kita bisa lihat gitu ya, bahwa pasca kemerdekaan sendiri kita bisa lihat gitu ya, bahwa penerapan pidana mati itu nggak terlepas dari bentuk ketimpangan gitu antara relasi kuasa dari pemerintah dengan kelompok-kelompok yang lebih rentan, ataupun dia menggambarkan suatu kedaulatan negara yang digambarkan begitu keras sehingga dia bisa menerapkan pidana mati. Nah, itu terjadi dalam konteks negara merdeka Indonesia gitu saat itu gitu, di mana misalnya dalam masa demokrasi liberal di pidana mati digunakan untuk menghalau banyak pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Lalu kemudian juga dalam konteks demokrasi terpimpin di mana negara punya fokus terhadap upaya pembangunan, itu juga dilakukan
dipromosikan penggunaan pidana mati. Lalu kita juga lihat dalam konteks Orde Baru gitu, kita kenal ada tindak pidana subversif gitu ya, yang mana juga menggunakan narasi terkait dengan penggunaan pidana mati gitu. Ada beberapa tindakan yang diatur dengan pidana mati. Nah, hal yang sama sebenarnya juga terjadi dalam pasca reformasi. Jadi kita punya beberapa perundang-undangan pasca reformasi yang menghadirkan pidana mati sebagai salah satu respon peradilan pidana yang layak, yang disebutkan layak oleh pemerintahan. Nah, ini misalnya tercermin dalam konteks tindak pidana narkotika dengan narasi war on drug, perang terhadap narkotika, kedaruratan narkoba, sehingga negara perlu menunjukkan kedaulatannya dengan memberlakukan pidana mati dan mendeklarasikan komitmennya untuk menyelenggarakan pidana mati gitu ya ketika berhadapan dengan kasus tindak pidana narkotika. Lalu kemudian juga ada kasus terbitnya Perpu Kebiri nomor 1 tahun 2016 yang dimana dia juga mengatur terkait dengan pidana mati yang narasinya soal kedaulatan, bahwa kita saat ini adalah darurat kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kita harus menunjukkan power negara untuk punya kuasa untuk menangani negaranya, salah satunya adalah dengan memberlakukan pidana mati. Sehingga dalam konteks reformasi kita bisa lihat narasinya masih sama juga gitu ya, soal ketimpangan relasi yang lebih berkuasa di aspek negara yang diberlakukan kepada masyarakatnya, yaitu dengan memberlakukan pidana mati seolah-olah negara gitu ya melakukan upaya melindungi negaranya dengan penerapan pidana mati. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks komitmen hukum HAM internasional kita nih nggak jelas gitu ya posisinya kalau kita boleh lihat gitu ya, bahwa di satu sisi kita memproklamasikan penggunaan pidana mati, tapi di satu sisi lain kita juga nggak mau kehilangan kesempatan kita untuk bergabung dalam masyarakat internasional, berkomitmen atas HAM internasional, misalnya terkait dengan deklarasi DUHAM, lalu kemudian kita ada negara peserta dari ICCPR gitu ya, di mana sebenarnya ini konteks kegamangan pidana mati pun juga terjadi gitu ya dalam konteks internasional sendiri gitu, di mana memang ada upaya mendorong penghapusan pidana mati, tapi sebenarnya ICCPR sendiri tidak firm gitu ya untuk menyatakan bahwa setiap negara peserta harus menghapuskan pidana mati di dalam konteks negaranya. Nah, sebenarnya di dalam hal ini gitu ya sangat berkaitan pidana mati, isu paling utamanya memang sangat relevan gitu ya, sangat jelas terkait dengan pelanggaran terhadap hak untuk hidup gitu, di mana dia memang kita mengakui bahwa hak untuk hidup, bahkan di Undang-Undang Dasar kita juga menyatakan hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dibatasi. Lalu kemudian kita juga negara peserta ICCPR gitu ya menyatakan bahwa ada penghormatan terhadap hak untuk hidup, dan yang mana ini juga kita akui dalam level domestik kita gitu ya, itu juga diakui. Tapi kemudian memang dalam konteks konstelasi penerapan pidana mati pun dalam keputusan MK pun juga menyatakan gitu ya bahwa konteks pembatasan hak asasi manusia itu masih relevan juga digunakan untuk penerapan pidana mati. Nah, isu yang sangat pro kontra gitu ya, pro kontra dan terus-terusan digaungkan dan akhirnya dalam konteks internasional masih tetap debatable itu ya terkait dengan apakah hukuman mati melanggar hak untuk hidup, dan sayangnya pun sampai di level ICCPR pun juga gamang gitu ya untuk menentukan bahwa memang pidana mati adalah pelanggaran hak untuk hidup gitu, dengan yang mana kita tahu gitu ya di mana pasal 6 ayat 2 dari ICCPR masih bukan memperbolehkan, masih membuka adanya upaya mengakui negara-negara yang masih memperlakukan pidana mati dalam sistem hukumnya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah yang ini sebenarnya nggak baru, tapi relatif baru untuk kita bahas kenapa akhirnya pidana mati membawa masalah berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau tadi soal bicara terkait dengan hak untuk hidup, maka yang kedua adalah dia juga dianggap sebagai penerapan hukum yang bertentangan dengan hak untuk bebas dari penyiksaan. Sifatnya dia juga hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kita juga punya larangan penyiksaan, bahkan dalam konteks itu adalah norma yang berlaku secara universal.
lalu kemudian juga ada komitmen di ICCPR, lalu kemudian juga ada komitmen di konvensi anti penyiksaan. Nah, kenapa akhirnya pelaksanaan pidana mati juga relevan dengan isu terkait dengan pencegahan penyiksaan ataupun isu berkaitan dengan pelanggaran hak bebas dari penyiksaan adalah kita bicara soal tidak hanya kondisi peradilannya untuk penerapan pidana mati, tapi juga bicara kondisi setelah adanya putusan pidana mati. Nah, salah satu permasalahan lainnya soal pidana mati dan daya tunggu atau fenomena itu di mana ada 404 per Desember 2021 kemarin 404 orang-orang yang berstatus sebagai terpidana mati duduk dalam masa tunggu yang panjang dan tidak ada kepastian berkaitan dengan statusnya akan seperti apa. Nah, itu ketakutan yang dalam bayang-bayang psikologis dan kondisi yang tidak menentu itu juga menyebabkan dapat terjadinya potensi terjadinya perlakuan tidak manusiawi yang mana sebenarnya itu adalah bagian dari larangan terhadap penyiksaan. Dan dalam konteks hal ini juga berkaitan dengan kondisi ataupun perlakuan yang diperlakukan bagi orang-orang dalam deret tunggu terpidana mati. Dengan dua kombinasi tersebut ada masa tunggu dan ada ketidakjelasan dan kemudian ada berkaitan dengan tempat penempatannya, maka ini juga akhirnya menimbulkan penderitaan mental dan fisik yang dialami oleh terpidana mati. Sehingga menimbulkan perdebatan baru yaitu dia melanggar hak atas kebebasan dari penyiksaan. Sebenarnya tadi yang sempat bahas gitu, memang pro kontra pidana mati dalam diskursus terkait dengan hak untuk hidup gitu, dan itu memang akhirnya deadlock itu pun juga terjadi dalam perumusan ICCPR gitu. Di satu sisi ICCPR mendukung penghapusan pidana mati dan penghormatan penghormatan hak atas kehidupan yang tidak dapat dikurangi satu apapun, tapi di satu sisi di ayat 2-nya di pasal 6 ayat 2 ICCPR disebutkan bahwa ada pengecualian bagi negara yang memberlakukan pidana mati. Nah, di sini banyak sekali gitu ya narasi yang dihadirkan di beberapa negara yang masih memberlakukan pidana mati, termasuk di Indonesia gitu. Kita bisa lihat beberapa pemahaman pemangku kepentingan yang menginterpretasikan seolah-olah ICCPR ini adalah sebagai legitimasi untuk memberlakukan pidana mati. Padahal ini adalah sifatnya pengecualian karena deadlock tadi masih ada banyak negara yang memberlakukan pidana mati sehingga ada pembatasan ataupun ada pengecualian yang diatur oleh ICCPR bahwa pidana mati itu hanya dapat diterapkan bagi kejahatan paling serius. Bahkan dia tidak hanya kejahatan serius gitu, tapi dia harus disebutkan sebagai kejahatan paling serius. Nah, kalau kita lihat memang dalam diskursusnya sendiri, tadi Mas Galang sempat sampaikan gitu ya, bahwa memang mayoritas negara-negara dunia, apalagi negara peserta ICCPR itu sudah menghapuskan hukuman mati. Saat ini di 2021 di Desember, hanya sekitar 55 negara atau teritori yang masih mempertahankan pidana mati. Jadi 2/3 dari penduduk dari belahan bumi ini itu sudah tidak lagi memberlakukan pidana mati, hanya sekitar 55 negara dan salah satunya Indonesia. Nah, kalau kita lihat dalam kebijakan internasionalnya pun ini nggak ada sebenarnya legitimasi, tapi konteksnya hanya pengecualian dan itu sangat strict gitu ya, sangat rigid, di mana disebutkan bahwa pemberlakuan pidana mati itu hanya untuk the most serious crime. Lalu kemudian juga didefinisikan dalam banyak berbagai instrumen, apa sih sebenarnya definisi the most serious crime? Nah, ini disebutkan bahwa dia adalah tindak pidana yang memang dilakukan dengan niat yang secara langsung untuk menimbulkan kematian. Jadi dia memang intended gitu ya, ada niat, ada kesengajaan yang ditujukan untuk menghasilkan suatu kematian. Nah, di sini sebenarnya jadi perdebatan karena banyak sekali dalam beberapa penerapan di negara utamanya negara Asia Tenggara gitu ya, di Malaysia, Singapura, Indonesia yang akhirnya memberlakukan pidana mati untuk kejahatan yang tidak dilakukan dengan intent untuk menghasilkan kematian langsung. Misalnya diterapkan untuk seperti yang sekarang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kebijakan narkotika ataupun tindak pidana narkotika dengan semangat war on drugs. Lalu kemudian juga ada syarat
umum gitu ya, syarat yang harus diterapkan ketika memberlakukan pidana mati adalah bahwa dia harus didasarkan pada putusan dari pengadilan yang memenuhi hak-hak fair trial, sekelumit hak fair trialnya diatur dalam pasal 14 ICCPR yang sangat banyak gitu ya, mulai dari pendampingan hukum yang efektif sampai juga dengan menjamin bahwa ada imparsialitas, ada kedudukan yang sama penuntut umum dan juga hak dalam hal peradilan yang bisa diberlakukan kepada terpidana mati. Jadi sekalipun negara menerapkan pidana mati, dia harus hanya untuk the most serious crime, itu pun juga menjadi subjek dan harus comply dengan sekelumit hak atas fair trial yang menjamin bahwa ada jaminan hak yang diberikan kepada orang-orang yang nantinya menghadapi pidana mati. Lalu kemudian untuk kondisi-kondisi tertentu, untuk kelompok-kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan anak, itu memang larangannya secara strict gitu ya, bahwa untuk anak tidak dapat diberlakukan pidana mati. Jadi sesederhana putusan pidana mati tidak bisa diberlakukan, lalu lantas kemudian eksekusi tidak dapat juga dilakukan bagi perempuan hamil. Nah, dalam banyak diskursus di melakukan pidana mati. Nah, ini kemudian kita bicara gitu ya, yang mendukung pidana mati pasti akan selalu bicara soal efek jera gitu, bahwa pidana mati masih relevan digunakan untuk memberikan efek jera. Atas efek jeranya apa kalau kita tidak. Nah, sebenarnya kalau dalam gitu ya, penelitian sosial itu memang sudah ditemukan gitu ya, bahwa dari riset yang dilakukan secara meta-analisis dalam berbagai riset soal pidana mati dari tahun 1975 sampai dengan 2011, itu tidak pernah ada yang penelitian yang memberikan jawaban bahwa ada efek jera yang berhasil berhasil dilakukan dengan pemberlakuan pidana mati. Bahwa dia pidana mati itu tidak memenuhi standar kebijakan yang berbasis bukti, tidak ada efek positif terkait dengan deterrence gitu ya, terkait dengan penjeraan terjadinya tindak pidana yang berdampak pada yang berdampak dari penggunaan pidana mati. Kalau contohnya kita bisa lihat dalam konteks negara Amerika Serikat gitu ya, Amerika Serikat pidana mati di beberapa state sampai dengan saat ini, kita bisa lihat gitu ya, di tahun 2004 kita bisa lihat gitu ya, bahwa angka pembunuhan di negara bagian Amerika Serikat yang masih mempertahankan pidana mati itu justru angka pembunuhannya lebih tinggi dibanding negara-negara yang tidak memberlakukan pidana mati. Lalu kemudian juga dalam konteks tren terhadap kejahatan, sebenarnya kita banyak data gitu yang bisa diberikan jawaban bahwa tidak ada relevansi gitu ya penggunaan hukuman yang begitu keras dengan kasus yang berhasil dicegah ataupun sebaliknya. Nah, dalam konteks Kanada gitu ya, melakukan abolisi ataupun penghapusan pidana mati, justru kita bisa lihat bahwa terjadi tren penurunan kejahatan. Dalam konteks Indonesia saat ini pun sebenarnya in general gitu ya, kita bisa lihat dalam data Badan Pusat Statistik gitu ya, bahwa dalam konteks umum gitu ya, keadaan gitu ya terkait dengan tren kriminal cenderung menurun sampai dengan saat ini pun tidak ada gitu penelitian yang benar-benar bisa memberikan jawaban adanya korelasi antara penggunaan misalnya spesifik gitu ya untuk penerapan pidana mati untuk pencegahan korupsi. Ternyata negara-negara pencegahan yang baik gitu ya, yang dalam jajaran atas itu sama sekali bukan negara-negara yang memberlakukan pidana mati. Nah, itu akhirnya kita juga memberikan jawaban gitu terkait dengan efek jera dan juga efektivitas tidak ada gitu yang menyebutkan bahwa efektivitas pidana mati untuk mencegah terjadinya kejahatan. Nah, lalu ini masuk ke bahasan yang kita saat ini lagi sering banget digaungkan gitu dengan adanya putusan HW yang dituntut
dengan pidana mati, kemudian cukup kontroversial, hakim menjatuhkan pidana seumur hidup, lalu kemudian dia banding, lantas dibanding si hakim banding, hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan pidana mati. Narasi yang dihadirkan masih sama, yaitu berkaitan dengan efek jerah. Nah, kalau kita bisa lihat, sebenarnya penerapan pidana mati untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia ini bukan yang pertama kali. Jadi sejak 2016 itu ada tren penggunaan pidana mati, karena tadi kita sama-sama bahas gitu ya, bahwa di 2016 pemerintahan Presiden Joko Widodo memperkenalkan keberlakuan pidana mati untuk kekerasan seksual di Perpu 1 tahun 2016. Jadi kalau misalnya korbannya lebih dari satu ataupun mengakibatkan kematian, maka ada ganjaran pidana mati. Jadi sebenarnya kekerasan seksual yang lain itu nggak diatur dengan hukuman pidana mati. Jadi memang hanya kekerasan seksual terhadap anak dan kondisinya korbannya lebih dari satu ataupun mengakibatkan kematian. Nah, dari aturan 2016 itu memang akhirnya penjatuhan pidana mati ada terakhir itu di 2016 itu ada 3 kasus, lalu kemudian sempat tidak ada lagi di tahun 2018 dan 19, lantas kemudian di tahun 2020 dan 2021 ada kembali pidana mati untuk kasus kekerasan seksual. Tidak itu saja gitu, ternyata kita juga sampai dengan 2022 ini pun juga menghadapi kasus serupa, yaitu terkait dengan kekerasan seksual. Data baru tahun 2016 dan tidak cukup mainstream sebenarnya untuk digunakan untuk kasus kekerasan seksual. Nah, sebenarnya patut juga mengkritisi penggunaan mati bagi kekerasan seksual. Nah, ini kita bisa merefer dari negara-negara, merujuk dari negara-negara lain yang sudah sangat mainstream gitu ya, menggunakan pidana mati bagi kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, ini utamanya terjadi di negara-negara Asia Selatan, misalnya di Bangladesh yang melakukan putusan pidana mati di tahun 2020 gitu ya, bahkan sampai dengan konteks 2022 gitu ya, bahwa 2021 juga masih memberlakukan pidana mati di kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, kita bisa melihat gitu ya, apakah ada memberlakukan pidana mati bagi kekerasan seksual, itu bisa kita lihat dalam konteks negara India. Kalau di Bangladesh dia sifatnya hanya dalam konteks penerapan putusan gitu ya, masih belum dijalankan. Nah, sekalinya pun sampai dengan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kita bisa lihat kalau teman-teman tahu Delhi gitu ya, terkait dengan kasus paling terkenal gitu ya sedunia yang terjadi di Delhi, itu bahkan di tahun 2020 di Maret gitu ya, di awal tahun 2020 tersebut sebenarnya pemerintah di 2020 pemerintah India sendiri akhirnya atas kasus tersebut melakukan eksekusi pidana mati terhadap para pelaku dari geng rape tersebut. Nah, kemudian tersebut bahkan sampai level eksekusi itu berdampak pada terjadinya penurunan kekerasan seksual. Ternyata tidak gitu. Jadi ini ada data terkait dengan pidana mati yang dilakukan oleh teman-teman Project 39A gitu ya di India. Dia adalah organisasi yang concern juga terhadap pidana mati. Kita banyak bertukar data bahwa sekalipun ada eksekusi terpidana mati, ternyata 65% dari kasus pidana mati di India di tahun yang sama dengan eksekusi, ternyata dia juga berasal dari tindak pidana kekerasan seksual yang menyertakan kekerasan seksual. Bahkan juga ada kejadian di mana pasca adanya eksekusi tersebut, justru pihak keluarga korban diserang oleh keluarga dari pelaku. Dan ini juga terjadi dalam konteks Indonesia. Nah, di satu sisi, dia tidak berhasil penerapan pidana mati bahkan sampai ke level eksekusi saja tidak berhasil mencegah kejahatan, namun di sisi lain juga ternyata dia memberikan dampak pada korban. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, yang menjadi catatan di dalam penerapan pidana mati untuk kekerasan seksual, di satu sisi dia tidak menghasilkan efek jerah, tapi ketika kita
menormalisasi penggunaan pidana mati untuk kekerasan seksual, kita seolah-olah sudah melakukan hal yang tepat untuk menangani kekerasan seksual karena kita marah sama suatu kasus, lantas kita kemudian merekomendasikan sampai ke level kebijakan yang paling berat gitu, yang paling seolah-olah paling mentok kita sekalipun sudah menerapkan mentok dalam bahasa tersebut ternyata tidak berdampak apa-apa. Nah ini pidana mati jadi populis, jadi hal yang ternormalize ataupun terbiasa untuk digunakan. Ini akhirnya menghadapi situasi yang sangat membahayakan ketika kita bicara soal pidana mati jadi biasa untuk suatu. Nah, iya, permasalahan ini sudah jadi masalah gitu, bahwa salah satu kasus yang sangat dibahas oleh teman-teman gerakan abolisionis di sana sistem peradilan pidana saat itu. Dan ketika kondisi itu sudah terjadi, pidana mati jadi biasa, maka yang dihasilkan adalah populisme. Ketika populisme terjadi dalam konteks peradilan pidana, itu bahayanya sangat bahaya gitu, bisa dalam konteks pelanggaran hak trial sampai dengan peradilan yang tidak dapat dipercaya lagi. Dan ini terjadi misalnya dalam konteks India yang sangat membiasakan pidana mati, di mana akhirnya atau terbiasa disuguhkan pidana mati seolah-olah selesai gitu, dengan menghadirkan pidana mati. Dan itu terjadi gitu dalam kasus-kasus yang menghasilkan kemarahan di publik. Akhirnya ada pressure kepada peradilan, di mana diberikan kepada peradilan karena dasar populisme. Akhirnya peradilan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Hak-hak yang dilanggar, pertimbangan terkait dengan dasar keringan dilewatkan, padahal dalam konteks pidana mati itu harus dilakukan. Pengujian alat bukti, pengujian imparsialitas dari peradilan itu pun juga diabaikan karena pidana mati jadi biasa untuk suatu tindak pidana. Nah, bahaya seperti ini sebenarnya sudah dalam konteks Indonesia dengan adanya penerapan pidana mati di kasus narkotika. Lihat ya, mayoritas kasus kita penggunaan pidana mati itu 90% di Indonesia adalah untuk kasus pidana narkotika. Dan ketika kita sudah melihat populisme penggunaan pidana mati atas dasar war on drug di Indonesia, itu pelanggarannya putusan pengadilan dari netizen dan terus bergulir gitu. Selalu tahunnya kita laporkan pelanggaran hak atas trial, di mana akhirnya degree ataupun level pemeriksaan perkara di pidana untuk kasus-kasus narkotika itu sangat buruk, di mana ada terjadi pelanggaran hak atas trial. Kita terpaparkan dengan isu, dengan fenomena bahwa terjadi praktik penyiksaan dalam kasus-kasus pidana mati, tindak pidana narkotika. Misalnya kayak kasus Zainal Abidin, Christian, Rodrigo Gularte, teman-teman kalau familiar juga dengan kasus Yusman gitu ya, karena kita cukup populis gitu ya, akhirnya ada kelompok rentan gitu yang menjadi korban miscarriage of justice. Nah, kita juga akhirnya di kasus narkotika punya kerentanan spesifik yang melibatkan kelompok-kelompok rentan dalam terpidana mati. Nah, ini yang kita tuliskan di salah satu riset terkait dengan perempuan yang pidana mati. Untuk kasus narkotika ini saya agak merinding kalau ngomongin ini gitu, bahwa ini angkanya cukup besar gitu, 1/4 25% dari perempuan
yang dituntut pidana mati, dia dilabrak gitu ya, keluarganya Yun dilabrak, lantas kemudian dia harus berpindah. Nah itu kan kita akhirnya mempertanyakan, jadi adanya pemberlakuan pidana mati. Di satu sisi kita selalu diberikan narasi memberikan efek jerah bagi pelaku. Itu jadi salah satu narasi yang dihadirkan ketika pemerintah menerbitkan Perpu 1 tahun 2016. Padahal kalau kita lihat dalam riset yang saya juga pernah lakukan sebelumnya, bahwa sebenarnya dengan hukum yang ada saat itu, dengan instrumen hukum yang ada saat itu pun juga belum diterapkan secara maksimal. Lantas kita nggak punya sebenarnya dasar klaim yang disebutkan oleh pemerintah karena belum hukuman yang ada belum memberikan efek jerah. Padahal pemerintah nggak punya data terkait dengan klaim belum memberikan efek jerah tersebut. Nah, di satu sisi sebenarnya kita bicara soal pidana mati seolah-olah menghilangkan fokus gitu, seolah-olah kalau kita sudah marah terhadap suatu kasus yang dihadirkan adalah dengan narasi hukuman. Lantas kita lupa nih yang harusnya diberdayakan, yang harusnya di-empower dalam sistem peradilan ini dan sistem adanya kekerasan seksual ini siapa, yaitu pihak korban. Di satu sisi korban juga masih disulitkan dalam sistemnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam diskursus penegakan hukum, yang menjadi penegakan hukum berdampak itu ketika penegakan hukumnya bisa efektif. Bukan penegakan hukum yang tidak proporsional yang menghasilkan pidana seberat-beratnya, tapi yang efektif dan menjamin bahwa korban memiliki hak yang diberdayakan dalam sistem dan juga ada pembicaraan yang proporsional dalam pelaku. Nah, dalam kasus kekerasan seksual, kita masih punya catatan untuk memberikan hak yang layak bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Dan dalam konteks ini, sistem peradilan pidana yang ada saat ini juga masih memberikan adanya impunitas bagi pelaku, sehingga penegakan hukumnya pun belum cukup efektif gitu ya. Sehingga dalam konteks saat ini, dengan banyak catatan ini harusnya penggunaan pidana mati selain karena tadi tidak harusnya resource yang ada dipergunakan untuk memperbaiki sistem bagi korban dan juga menjamin bahwa hukumnya. Nah, ini sebenarnya yang rekomendasi gitu yang kita bisa sama-sama gitu. Kita bicara soal pidana mati seolah-olah kita sudah melakukan hal yang tepat bagi korban. Mengkamuflase gitu akhirnya penerapan pidana mati menutupi fokus-fokus yang harus diberikan kepada korban dan kita nggak lihat penerapan apa yang harus dilakukan dalam kekerasan seksual. Nah, harusnya kita bisa melihat dalam tataran yang lebih komprehensif, menjangkau terkait dengan pencegahan dan aspek penegakan. Narasi pidana mati memberikan efek positif gitu ya bagi deterrent efeknya bagi pencegahan kejahatan, termasuk juga dalam konteks bagi korban. Dan yang perlu kita tekankan ketika kita membiasakan bahasa terkait dengan pidana mati untuk suatu tindak pidana, kita udah lihat dampaknya, misalnya negara lain kekerasan seksual seperti apa, dan dampaknya seperti apa yang saat ini kita rasakan di kebijakan narkotika. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman kenapa akhirnya kita perlu sama-sama mengkritisi pemberlakuan pidana mati, dan kenapa akhirnya gitu, apakah memang ini adalah hal yang tepat untuk dipromosikan utamanya. Dari saya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, oh baik, terima kasih Mbak Maidina. Menarik sekali sih Mbak, banyak sekali catatan saya untuk apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Maidina sih, menarik banget. Saya juga sampai bingung artinya. Wow, ternyata banyak juga ya catatan soal pidana hukuman mati ini, Mbak. Sebetulnya yang bisa kita, maksudnya kita bisa tarik dari perspektifnya begitu, Mbak, maksudnya. Kan ini kan tentu menarik sekali. Oh iya, ini langsung ada pertanyaan nih, Mbak, dari Renaldi ini sebelumnya. Rey, mau ada pertanyaan, Rey? Renaldi, Iya, Bang. silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam, ya kedengeran. Oke, sorry. Sebenarnya bukan nanya ya, cuma keinget aja dulu waktu pernah ada diskusi mengenai filsafat dan hukuman mati di UIN dulu.
Memang pemateri sih condong menolak, pemateri waktu itu menolak hukuman mati dalam bentuk apapun, karena kan tujuan hukum pada perspektif kita saat ini adalah untuk memberi jera. Kalau orangnya sudah mati, bagaimana kita jerahnya, bagaimana dia apa di neraka kan sudah tidak bisa tobat lagi gitu, atau bagaimana. Nah, saya pun juga sedemikian, Mbak. Saya tidak setuju, apalagi dengan Pak Heri Wirawan kan dihukum mati. Menurut saya tidak begitu setuju atas hukuman tersebut, karena hukuman seumur hidup bagi saya itu sudah sangat menyiksa gitu. Gimana hidup di penjara itu, saya lebih memilih mati timbang harus dihukum seumur hidup kalau bagi saya ya, karena rasa kebosanan membunuh gitu. Nah, tapi mungkin saya masih agak labil dalam hal ini kalau misalkan hukuman mati kita praktikkan itu dari skala yang benar-benar ketat. Kayak misalkan waktu saya pernah dengar di Australia, pembunuhan seorang perempuan, saya nggak tahu apakah dia seorang psikopat atau bukan, tapi karena lingkungannya dari kecil itu sifatnya destruktif, sehingga dia itu agak mudah menyakiti orang lain. Dia sudah membunuh beberapa orang, memutilasinya dan memotongnya, bahkan menyajikannya kepada anak-anaknya gitu, daging ayah suaminya tersebut disidangkan dagingnya ke anak-anaknya. Itu kan menurut saya sangat immoral kan, dan itu juga bukan sekali dua kali dilakukan, tapi terhadap pasangannya pun dia juga melakukan kekerasan. Nah, bagi saya mungkin orang yang seperti ini yang tepat untuk dihukum mati. Kenapa? Karena kalau dibebaskan akan berbahaya juga. Atau yang paling patut mungkin koruptor. Memang hukuman mati koruptor ini bukan efek jera kepada pelaku korupsinya yang kena hukuman mati, tapi kepada orang-orang sebagai pelajaran agar kita tuh hati-hati dalam menjabat. Karena kalau misalkan Anda sedikit melenceng, maka hukumannya adalah hukuman mati. Gitu. Bayangkan aturan di Indonesia menurut saya sangat logis sekali. Koruptor dihukum 2 tahun, 5 tahun, atau ada aturan semakin banyak ketika dia bisa mengembalikan harta negara, hukumannya akan semakin ringan karena dia sudah mengembalikan. Tapi kalau misalkan tukang nyolong ayam, ketika balikin ayamnya nggak bakal bisa ringan hukumannya, ya kan, seperti itu. Nah, bagi saya kalau misalkan kita kasusnya itu pada koruptor atau kejahatan pada orang-orang dalam tanda kutip tidak bisa diperbaiki mentalitasnya dan dia tidak pernah menyesal dengan perbuatannya, itu bagaimana menurut Kakak? Apakah dengan pendapat saya, ya kita harus lakukan itu, atau ada pertimbangan lain? Entah itu seumur hidup yang berarti negara harus memberinya makan, minum, dan yang lain sebagainya ketika sakit, atau bagaimana, Kak? Ya, terima kasih. Oke, ini langsung aku jawab atau gimana? Ya, langsung aja kali ya. Nah, oke, siap. Langsung aja nggak apa-apa. Thank you Mas Rida Renaldi gitu ya, terkait dengan pertanyaannya. Ini banyak banget gitu yang pasti ketika bicara soal pro kontra pidana mati, pasti narasi pertanyaannya berkaitan dengan hal ini gitu. Soal misalnya apakah nggak bisa kondisinya dalam konteks eksepsional sekali pidana mati bisa diberlakukan. Nah, sebenarnya ini bukan ekstrem, ini agak tricky. Kalau saya pribadi saya nggak sepakat. Saya memang full abolitionist dalam kondisi apapun, tidak mensupport pemberlakuan pidana mati dalam kondisi apapun. Nah, dalam saat ini dulu gitu ya, mungkin saya juga bisa berpendapat misalnya dalam konteks masyarakat ataupun perlakuan terpidana ataupun pelaku tindak pidana yang cukup sadisme. Tadi kan the most serious crime misalnya dalam konteks dia memang intended untuk menghukum orang lain. Ya, mohon maaf ya sebentar, aku ada sedikit aja, boleh ya 5 menit? Oke. Oke Mbak, silahkan. Bang, kalau misalnya hukuman matinya itu dengan yang cara tidak sakit, kan nggak apa-apa ya. Gimana, Bang? Misalnya disuntik. Kalau suntik katanya sih ada kejang. Itu yang pakai peti itu loh, peti besar itu loh.
yang katanya anti sakit ya kan. Saya nggak tahu siapa yang nyoba. Tapi Katanya sih kalau anti sakit. tapi kalau di Indonesia aturannya ya itu. Ini Ya, Mbak Medina tembak. udah balik. Ya, sudah kembali. Mohon maaf tadi aku harus berinteraksi dulu sebentar. Ada yang harus diurusin. Nah, Silakan Mbak. misalnya kayak kasus-kasus yang sadisme gitu, memang the most serious crime dia niat untuk meninggal gitu ya. Maksudnya dia intended untuk mengakibatkan suatu kematian. Nah, sebenarnya dalam diskursus kalau kita baca banyak kasus pidana mati itu kita bisa nge-track gitu ya. Jadi kayak kita bisa melihat ada rentetan peristiwa yang akhirnya membuat seseorang bisa jadi kondisinya seperti itu, bisa sadis terus kemudian mempunyai dampak ataupun kondisi psikologis demikian. Nah, dari situ sebenarnya saya selalu berpikir gitu ketika ada rentetan peristiwa yang melatar belakangi suatu kejadian termasuk juga tindak pidana sampai orang bisa membunuh, itu yang perlu akhirnya dihadirkan dalam peradilan sehingga kita bisa ngasih respon yang tailor-made gitu, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkannya dia gitu. Dalam hal ini mungkin ya kenapa akhirnya dia melakukan tindak pidana dan tidak menunjukkan rasa penyesalannya karena memang simply dia nggak bisa gitu, dia memang sudah intensnya kayak secara kemanusiaan gitu ya, memang tidak mampu gitu memahami hal tersebut. Nah, lantas apakah memang sektor-sektor peradilannya justru akhirnya memberikan solusi dengan memberlakukan pidana mati? Kan ada banyak intervensi lainnya gitu yang bisa diberlakukan. Sehingga kalau saya selalu boleh bilang gitu, dalam perjalanan saya meneliti banyak putusan pengadilan gitu ya, saya bisa melihat gitu bahwa ada pattern-pattern yang akhirnya bikin kita pun juga cukup merinding gitu ketika kita melakukan ataupun menemukan kasus-kasus pidana mati, utamanya misalnya berkaitan dengan pembunuhan, bahwa ada banyak riwayat multiple kekerasan yang sudah dilakukan yang juga berlaku pada dirinya gitu. Jadi dia adalah korban dari multiple kekerasan gitu, yang mana akhirnya kita bisa melihat nih ada sisi yang perlu direspon gitu dalam sistem peradilan pidana dalam kondisi tersebut, dan itulah akhirnya yang menyebabkan salah satu alasan saya juga gitu kenapa akhirnya melakukan abolitionist, karena lagi-lagi kalau kita bicara soal satu kasus pasti akan banyak rentetan peristiwa yang bisa kita analisis dalam kacamata peradilan. Nah, itu yang kemudian untuk kasus-kasus misalnya kasus-kasus dalam konteks kekerasan itu bisa kita cari gitu caranya untuk adanya intervensi lainnya gitu, dan saya gitu ya, saya sendiri berpikir bahwa kita kan punya resource gitu, negara ini sudah punya komitmen nih. Oke, di satu sisi negaranya mungkin punya punya keresahan gitu terhadap kondisi-kondisi seperti itu, misalnya nggak punya resource untuk memberikan tadi makan dengan pidana seumur hidup, apakah kita harus membayar makannya? Tapi kan di satu sisi kita juga punya komitmen sebagai negara yang beradab. Di satu sisi, oke, mungkin itu akan memberikan resource yang begitu besar, tapi kan kita juga masuk ke peradaban gitu, di mana kita punya banyak sumber daya di masyarakat, punya banyak sumber daya di pemerintahan juga, dan kita punya komitmen juga soal pemasyarakatan, di mana kita sudah firm gitu bahwa untuk tujuan pidana itu nggak lagi nggak lagi membalas gitu, kita harus berusaha memperbaikinya, mengintegrasikan dia kepada masyarakat. Nah, kenapa kita nggak sejalan dengan komitmen itu? Dan bicara soal penerapan pidana mati itu dengan berbagai modifikasi modifikasi cara memperlakukan pidana mati yang nyari cara manusiawi yang mana tidak ada, itu sebenarnya nggak murah. Kalau di Indonesia sendiri untuk pemberlakuan pidana mati, kita saat ini melakukan dengan degu tembak, itu sekali terpidana mati menghasilkan biaya yang nggak murah, misalnya 250 juta itu tahun 2016 lalu. Mungkin sekarang kalau kita di konversi nilainya udah sangat besar. Dan pemerintah pun akhirnya dengan kontroversial memberlakukan eksekusi pidana mati di tahun 2016 itu, akhirnya pemerintah harus membangun tempat khusus untuk eksekusi pidana mati. Itu ada dibangun di tahun 2021 lalu di Nusa Kambangan, dan itu menghabiskan biaya yang begitu besar. Itu baru fasilitasnya. Lantas kemudian pelaksananya pun juga menghasilkan biaya juga. Nah, ini yang akhirnya kita pikirkan ulang gitu, dan satu sisi gitu, dan di sisi yang paling firm gitu, paling awal, bahwa kita udah punya komitmen gitu, kita negara beradab,
yang nggak lagi sebenarnya tujuan pemidanaannya dengan pembalasan, sehingga harusnya kalau komitmennya udah firm di situ, kita harusnya find the way gitu ya untuk menghadirkan kebijakan yang lainnya. Dan kalau kita lihat dalam banyak kasus terpidana mati, itu akhirnya kekerasan berlapis itu ada dalam orang-orang yang berhadapan dengan pidana mati, apalagi untuk spesifik untuk tindak pidana misalnya yang melibatkan kekerasan. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, soal pemberlakuan pidana mati untuk koruptor. Nah, tadi aku udah sempat paparkan gitu ya, bahwa sebenarnya dalam konteks pemberantasan korupsi kita bisa lihat gitu ya, indeks negara-negara yang indeks pencegahan korupsinya baik itu tidak pernah melakukan pidana mati. Nah, seperti yang sebelumnya kayak Cina gitu, Cina kan sangat sangat declare gitu dia melakukan eksekusi pidana mati, tapi pun dia dalam konteks prestasi pencegahan korupsinya pun tidak menunjukkan prestasi yang signifikan gitu, yang akhirnya membuat dia negara yang berhasil menangani kasus korupsinya, padahal sudah masuk ke level menerapkan pidana mati. Nah, tadi yang seperti yang saya bahas gitu, ketika akhirnya pidana mati seolah-olah menjadi jawaban, kita akhirnya lupa, kita akhirnya udah mentok nih usaha kita sampai pidana mati, ya udah akses-aksesnya ketidakberhasilannya akhirnya nggak kita pantau. Nah, ketika itu jadi biasa, akhirnya yang mana yang harusnya kita tuju, membangun sistem yang efektif, sistem pengawasan yang efektif, membangun tata kelola government yang lebih baik untuk mencegah korupsi, akhirnya kita nggak bisa berfokus pada aspek tersebut, karena kita ngerasa ketika kita melakukan pidana mati, ini udah yang paling tinggi yang bisa kita lakukan. Nah, itu kondisi di mana akhirnya kita jenuh ataupun pidana mati menjadi populis, dan sayangnya dan bukan alhamdulillah, sayangnya dan sangat gamblangnya kita punya kasus yang gamblang gitu ya terkait dengan penggunaan pidana mati untuk tindak pidana narkotika. Kita seolah-olah perang terhadap narkotika, putusan pidana mati setahun itu ada 100 lebih gitu ya, terakhir di 2021 sampai 120-an, tapi tuh kita nggak selesai-selesai juga penanganan kasus narkotika, angka penggunaan narkotika kita tinggi, pemenjaraan buat pengguna narkotika tinggi, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa untuk mengurangi ataupun untuk merangkul pengguna narkotika. Nah, itu yang akhirnya terjadi ketika kita membiasakan penggunaan narasi soal pidana mati. Akhirnya kita seolah-olah sudah melakukan hal tepat ketika memperlakukan pidana mati. Gitu kira-kira. Baik, menarik Mbak. Tadi juga soal ketika orang melakukan pembunuhan saja itu sebetulnya adalah satu hal yang sudah keliru ya. Jadi keliru dalam tanda kutip artinya ada problem ya, secara ada di individu yang mungkin juga tidak pernah kita beresin sebelumnya, malah kita alih-alih untuk menyelesaikan itu membangun tindakan preventif, membangun kebijakan yang lebih preventif, tapi lebih fokusnya langsung jerat gitu ya, hukuman mati. Dan tadi saya juga lihat Mbak Medina juga mencoba mengilustrasikan itu sih terhadap kasus-kasus yang lain, gimana tadi soal China ya. Sebetulnya kalau aspek pencegahan di China itu ternyata enggak, untuk korupsi ternyata enggak itu ya, enggak sebagus itu ya. Malah tapi memang dia declare banget berkaitan dengan hukuman mati supaya dia lebih ke efek jerah. Dan sebetulnya ini menarik juga sih Mbak, nanti mungkin saya kalau mau tanya nanti juga di aspek teori pemidanaan kayak gitu juga. Tapi ini sebelumnya masih ada pertanyaan nih Mbak dari teman-teman semuanya nih. Oke, sebentar. Mana tadi kok hilang? Oh ya, ini dari Ella Mbak. Izin bertanya mengenai implementasi hukuman mati di Indonesia dan respon dari masyarakat, nih Mbak. Jadi berkaca pada kasus HW, memang ada pro dan kontra, tapi banyak juga masyarakat yang mendukung, Mbak. Jadi memang banyak yang mendukung juga. Nah, dengan asumsi tadi kayak mata dibayar mata, kemudian seterusnya, dan sehingga Heri pantas dijatuhi hukuman tersebut karena perbuatan biadabnya ya. Sebenarnya
ada nggak sih Mbak edukasi bagi masyarakat nih yang berpikiran demikian? Karena kita lihat narasi HAM yang sering digaungkan juga seringkali diajukan gitu. Agar masyarakat kita ini nggak berpikiran hukuman mati itu sebagai balas dendam kepada pelaku lagi dan balik lagi tidak menormalisasikan penerapan hukuman mati di Indonesia. Ya, oke. Terima kasih tadi Mbak Ella pertanyaannya. Ini saya mau merujuk ke riset dari di 2020 atau 2021 ya, Pak. 2021 kayaknya. Itu riset yang dilakukan sama dari Oxford University dengan Death Penalty Project dan juga teman-teman dari LBH Masyarakat. Dia melakukan riset terkait dengan sikap publik terhadap pidana mati. Nah, memang jawabannya memang 63% dari masyarakat Indonesia itu masih mendukung pidana mati sebagai pidana yang bisa diberlakukan, yaitu secara normatif. Tapi yang cukup menarik ketika kita bicara soal kasus-kasus di mana pertanyaan lanjutannya berkaitan dengan kasus pidana mati gitu ya, terkait dengan orang yang dengan pidana mati tidak punya hak untuk membela, lalu orang yang pidana mati adalah korban eksploitasi, orang yang dipidana mati adalah orang-orang yang rentan gitu ya, yang miskin, tidak punya sumber daya untuk mendapatkan bantuan hukum. Ternyata pandangan masyarakat itu berubah gitu, akhirnya dukungan terhadap pidana mati itu menurun itu di cycle keduanya. Jadi sebenarnya ini satu hal yang perlu kita amini gitu sebagai satu fenomena, karena kita kan sangat masif gitu ya terpenetrasikan dengan informasi ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, lalu kemudian ketidakefektifan penegakan hukum di mana ada impunitas, korban masih disalahkan dan lain sebagainya, sehingga ada amarah publik gitu ya berkaitan dengan terjadinya tindak-tindakan kekerasan gitu, termasuk juga kekerasan seksual. Nah, akhirnya kemarahan itu kita salurkan dengan hukuman yang setinggi-tingginya dan akhirnya kita mensupport pidana mati gitu. Jadi bukan kadang sih, jadi dari riset itu saya juga ngebaca bahwa di situ disebutkan gitu bahwa ketika dukungan terhadap pidana mati dilakukan yaitu karena ketidaktahuan gitu. Jadi masyarakat bisa mendukung pidana mati tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika keberlakuan dari pidana mati. Ketika pidana mati banyak melanggar hak atas fair trial dan lain sebagainya, justru akhirnya dukungan tersebut bisa sedikit menurun. Nah, itu yang kemudian disebutkan dalam riset tersebut bahwa itu adalah satu jalan untuk penghapusan pidana mati di Indonesia. Kita perlu terus-terus menggaungkan sebenarnya apa sih yang terjadi dalam pidana mati, praktik pidana mati di Indonesia. Nah, ini yang juga ICJR berusaha kembangkan itu. Karena tadi yang Mas Galang sampaikan juga dan Mbak Ella sampaikan, kadang kalau narasinya soal hak asasi manusia, ya nggak akan bisa diterima gitu, karena kayak beda jalur aja gitu. Mereka nggak percaya hak asasi manusia juga. Nah, tapi di sisi lain banyak cerita terkait dengan kepentingan kemanusiaan yang bisa kita sama-samakan gitu untuk suarakan untuk bisa menghasilkan upaya-upaya untuk paling tidak orang mempertanyakan lah apakah memang pidana mati, pidana yang paling tinggi yang mencabut nyawa seseorang itu layak untuk dijatuhkan oleh negara. Nah, itu bisa kita hadirkan dengan praktik-praktik yang ada, misalnya soal perempuan yang jadi korban eksploitasi dalam kasus pidana mati, lantas dia tidak tahu apa-apa kemudian dipidana mati. Lalu kemudian soal bagaimana korban justru terusir ketika akhirnya pelaku dihukum mati, lantas apakah ini benar-benar jalan untuk yang terbaik untuk korban. Nah, itu yang akhirnya kita terus gaungkan. Karena memang ya lagi-lagi gitu ya, bahwa memang dukungan itu masih ada dan ini sebenarnya berkelindan gitu ya dengan kondisi di mana ada ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Jadi kita jadi bersifat punitif, jadi bersifat sangat menghukum terhadap suatu kejahatan, sehingga akhirnya yang kita rekomendasikan adalah hukuman yang seberat-beratnya, dan itu memang jadi satu masalah dalam kepercayaan kita terhadap aktor-aktor publik, terhadap sistem penegakan hukum, sehingga di satu sisi kita harus memperbaiki tadi gitu, mengefektifkan penegakan hukum yang proporsional, di satu sisi juga ada banyak cara juga gitu ya untuk meneruskan upaya-upaya menghapuskan pidana mati, yaitu dengan tadi
memperlihatkan fakta-fakta yang ada terkait dengan bagaimana sih sebenarnya penerapan pidana mati Indonesia bahkan di dunia gitu ya, bahwa dia saya selalu bilang gitu, ada salah satu riset dari project teman-teman di India, project 39A, disebutkan bahwa kalau orang tersebut nggak rentan dari awal, maka dia dari awal nggak akan bisa dijatuhkan pidana mati. Jadi kita bisa lihat nih, di Amerika Serikat, di Bangladesh, di negara-negara yang masih melakukan pidana mati, itu ada di risetnya ICJR yang terakhir, yang merah, perempuan, bahwa orang-orang yang duduk dalam terpidana mati itu orang-orang paling rentan di dalam pusaran kehidupan sosial ekonomi. Dia punya akses pendidikan yang rendah, punya akses ekonomi yang rendah, sehingga dia tidak punya sumber daya sama sekali untuk membela dirinya dalam proses peradilan pidananya, sehingga dia akhirnya jadi terpidana ataupun akhirnya orang yang duduk dalam deret tunggu terpidana mati. Dan itu memang terpola seperti itu. Jadi kita bisa lihat gitu bahwa memang kalau pidana mati bersifat diskriminatif dan sumber daya negara itu banyak di aspek lainnya yang bisa diberlakukan ketimbang memberlakukan pidana mati. Begitu kira-kira. Ya, betul sih. Terima kasih nih Mbak Madina. Ini masih ada lagi nih Mbak pertanyaan. Ini yang sudah raise hand, HRE Sianturi ya, betul ya? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih, silahkan. Mohon izin off cam ya Pak ya. Oke, boleh silahkan. Terkait hukuman mati sering dikaitkan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 dikatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Nah, maksud saya adalah pada pasal 28 negara dapat mencabut hak asasi manusia setiap orang apabila orang tersebut melanggar undang-undang. Yang jadi pertanyaan ini, bagaimana tanggapan pembicara terkait adanya pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir itu saja Pak Moderator. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Sianturi. Ya Mbak, ini pembatasan HAM dalam pasal 28C ya. Nah, ini sebenarnya ya menarik banget gitu, karena ini pasti selalu dibenturkan terkait dengan kalau bahasa teman-teman yang bahasa suka, maksudnya kayak dengan mempromot gitu ya terkait dengan penggunaan pasal 28J itu kan dia dinamakan pasal kewajiban asasi. Nah, sebenarnya kalau dalam diskursus hak asasi manusia kita nggak punya nih sebenarnya mahasiswa lagi manusia tuh nggak punya kewajiban asasi gitu. Kalau kita lihat dalam diskursus hak asasi manusia, kenapa akhirnya diskursus hak asasi manusia ada? Karena kita punya relasi gitu, punya sektor pemerintahan gitu, sektor negara yang mana negara punya andil terhadap warga negaranya sehingga dia harus menjamin adanya penghormatan hak atas asasinya tersebut. Nah, kewajiban asasi itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi dalam konteks Undang-Undang Dasar dia ya Undang-Undang Dasar Indonesia sendiri gitu yang punya 28J. Dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi itu nggak diberikan sama negara, dia hadir karena kita sebagai manusia punya kemanusiaan yang diciptakan oleh kelahiran kita gitu ya, sehingga akhirnya negara harus melakukan sedemikian rupa untuk merespek gitu, untuk menghormati dan melindungi hak asasi tersebut. Dan dalam konteks melaksanakan kewajiban asasi sebenarnya bukan dalam framing kewajiban asasi, yaitu ya dalam framing menjaga hak asasi manusia satu sama lain gitu dari masing-masing kita gitu. Jadi dia tidak dalam framing bahwa warga negara itu punya kewajiban asasi. Nah, dalam hal itu sebenarnya instrumen-instrumen yang sebenarnya dalam tanda kutip berkaitan dengan hak asasi ya kita lakukan, kita pagari gitu dalam konteks framework terkait dengan perlindungan hak asasi manusia juga gitu. Misalnya kayak pembatasan kebebasan berekspresi, dia memang diberikan ada kebebasan berekspresi, tapi ada juga batasan ekspresi-ekspresi tertentu yang dilarang.
propaganda kebencian, propaganda perang, agresi dan lain sebagainya itu dilarang. Nah, itu juga sekalipun itu dia dalam bentuk pembatasan, dia disebutnya juga dengan framework hak asasi manusia, bukan kewajiban asasi. Nah, termasuk juga di dalamnya instrumen-instrumen berkaitan dengan pengaturan hukum pidana, bahwa memang di satu sisi negara berhak membatasi kemerdekaan seseorang, kemerdekaan dan keamanan, yang mana akhirnya juga menghasilkan instrumen pidana atau pemenjaraan, yang mana dia harus dalam serangkaian proses peradilan yang adil. Nah, itu dimungkinkan, tapi juga ada batasan-batasannya. Nah, batasan hak asasi manusia bukan dalam kewajiban asasi. Nah, berkaitan dengan hal itu, tadi yang seperti kita bahas, bahwa memang ada yang mana memang kita sudah state gitu ya, kita sudah komitmenkan sebagai hak yang sama sekali tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, yaitu hak untuk hidup salah satunya dan juga hak untuk bebas dari penyiksaan. Nah, hak untuk hidup sendiri memang kita punya komitmen tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, harusnya itu juga sejalan dengan penerapan dari pidana mati. Jadi sebenarnya ini agak tricky sih kalau dari saya kacamata saya pribadi gitu ya, pribadi sih kacamata dari yang saya pelajari dari hak asasi manusia, memang diskursus terkait dengan kewajiban asasi itu ya emang cuma dikenal dalam konteks undang-undang dasar, tapi sebenarnya implementasinya, frameworknya adalah framework terkait dengan pembatasan hak asasi manusia. Nah, pembatasan hak asasi manusia itu dikenal juga dalam diskursus hak asasi manusia, tapi dalam konteks hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekalipun memang pidana mati diterapkan, ya tadi yang seperti kita bahas di awal, dia hanya untuk the most serious crime, ada serangkaian hak atas peradilan yang adil yang kalau itu nggak dikompa, maka ada pelanggaran hak asasi manusia. Oke, begitu ya. Memang apa ya Mbak ya, perdebatan itu saya pernah ikut beberapa kali short course dari hampir 10 tahun yang lalu sampai beberapa tahun yang lalu, perdebatannya masih sama aja Mbak itu. Jadi kayak ujung-ujungnya antara partikular dan universal gitu. Dan itu pertanyaan itu selalu muncul dalam short course atau course tentang hak asasi manusia, dan pasti nanti ujung-ujungnya pasal 28C, dan itu menarik ya karena juga itu jadi bahkan sampai putusan MK itu ya Mbak ya. Pastilah itu nanti asumsinya pasti nanti ujung-ujungnya bahas tentang kewajiban asasi, kewajiban, dan ya memang perspektif itu dibangun atas dasar alasan Indonesia jalan tengah lah dan seterusnya begitu Mbak. Termasuk ya memang ini konon ya, saya baca-baca di RKUHP sih. Konon nanti juga kelihatannya juga masih akan masuk ya Mbak ya. Ya beberapa informasi tentang ya mungkin konsepnya udah nggak sama lagi sih dengan pasal. Nanti katanya sih pidananya bersyarat sih katanya. Tapi saya juga belum tahu pastinya sih. Cuman ya memang kalau ditelusuri dari semua yang sudah tadi ini Mbak tadi diskusi, kemudian Mbak Maidina juga mengkonstelasikan ya dengan persoalan-persoalan yang tadi muncul sih. Saya juga sebetulnya punya beberapa catatan sih Pak. Saya malah pernah berhubungan langsung, ini berkaitan dengan kasus korban. Artinya, pelaku terpidana sebagai korban ya. Terpidana ini jadi gini, kasusnya tuh saya memang pernah punya kenalan seseorang yang dia ditangkap karena membawa narkotika di kereta api di Solo Jogja, dan ternyata yang dibawa itu lumayan banyak. Saya kaget sekali karena juga nggak sadar ternyata dia itu konon sih ya beberapa kisah yang disampaikan oleh teman-teman memang itu kurir gitu loh Mbak. Kurir, dan mungkin juga ada asumsi bahwa dia di trap gitu ya. Dijebak atau bagaimana, saya juga. Tapi dan lantas apakah juga misalnya dalam beberapa kasus-kasus seperti ini, apakah orang-orang yang situasi seperti itu terjebak dalam situasi, saya kasih tanda kutip terjebak saja ya,
situasi seperti ini juga mereka berhak untuk mendapatkan hukuman mati, itu kan juga menjadi pertanyaan yang krusial dalam sektor sistem peradilan pidana kita begitu. Karena ya lagi-lagi memang karena substansi juga, terus kemudian aparatur APH-nya juga yang mendorong ke situ begitu, Mbak. Kesadaran-kesadaran ini juga sebetulnya saya nggak tahu ya, apakah betul sejak awal asumsi atau mindset ya, ini terutama di termasuk kan nggak hanya di substansi ya Mbak ya, tapi di APH juga ya, penggunaan sampai hukuman mati ini juga sampai sebegitunya di Indonesia gitu loh. Kalau tadi menyitir apa yang disampaikan Mbak Maidina soal 60%, mungkin salah satunya APH, salah sekian banyaknya termasuk APH juga jangan-jangan. Nah ini catatan yang serius, bahkan adalah salah satu profesor hukum yang Profesor R lah sebutnya, sering di TV, kemudian itu menyampaikan beliau, ya Prof gimana? Itu tadi saya melihat di acara di hukum online ya, itu dia mengatakan gimana kalau berkaitan dengan kasus-kasus yang dijebak misalnya, ya nggak apa-apa itu dihukum mati sekalian, nggak apa-apa, karena itu juga bagian dari memutus rantai lah. Tapi kan bos-bosnya nggak ketangkap, tapi ya nggak apa-apa, itu tetap harus dihukum mati. Wah itu kan jadi dan beliau saya kira pandangannya juga banyak dikagumi oleh teman-teman muda hukum ya. Artinya ini bisa menjadi satu saya juga kadang-kadang ya oke lah gimana gitu ya. Dan mungkin bisa ini sih Mbak, artinya nggak tahu ya, kadang-kadang kalau di akhirnya melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Maidina, akhirnya saya juga perspektifnya memang banyak banget sih ya, termasuk saya ingin banyak mengungkapkan perspektif saya juga persoalan-persoalan ini dari A sampai Z mungkin Mbak. Tapi kalau saya boleh bertanya nih Mbak, satu soal teori pemidanaan gitu kan, yang selama ini kelihatannya di teman-teman hukum ya, itu kelihatannya kok masih mindsetnya sih ke efek jera gitu ya. Padahal kan perkembangannya kan juga sudah banyak berubah. Apakah sebetulnya mindset itu masih kuat? Terus kemudian kok kelihatannya mindset itu kok tidak betul-betul efek jera itu apakah masih kuat gitu? Apakah pidana itu soal pembalasan saja, soal efek jera dan seterusnya gitu. Dan kalaupun tidak misalnya yang seperti digaungkan oleh beberapa, ya saya kira banyak tokoh-tokoh hukum yang progresif yang mulai mengenalkan aspek-aspek humanistis juga ya. Itu seharusnya seperti apa begitu Mbak? Khususnya berkaitan dengan hukum pidana nih Mbak, konkretnya nih. Sebenarnya terkait dengan efek jera sendiri kan itu berkaitan dengan tujuan pemindahan yang retributif. Sebenarnya itu udah sangat lama ditinggalkan dalam konteks konstelasi peradilan kebijakan politik hukum pemindahan Indonesia pun dari ditinggalkan dari kita mulai punya undang-undang pemasyarakatan di mana Dr. Sarjo waktu itu juga sudah menyatakan gitu bahwa narasi soal efek jera pencegahan deterrence deterrence itu tidak lagi relevan untuk digunakan. Yang digunakan adalah reintegrasi sosial sehingga kita punya konsep pemasyarakatan waktu itu, dan itu kita gaungkan gitu sebagai satu tujuan dari pemidanaan. Kalau kita lihat dalam pembahasan undang-undang pemasyarakatan, dalam pembahasan parlemen terkait dengan undang-undang pemasyarakatan itu memang sudah dinyatakan itu soal pembalasan itu sudah ditinggalkan. Lalu kita juga punya komitmen-komitmen lainnya, misalnya sekarang kita ada rancangan RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah, bisa itu juga disebutkan soal restoratif justice, di mana selalu tuh restoratif justice dikontraskan dengan retributive justice, yang mana memang retributif tidak lagi digunakan. Itu juga sudah digaungkan gitu di rencana pembangunan pemerintah. Itu udah formal gitu ya dalam konteks itu di aspek pembangunan hukum negara gitu di Bappenas pun itu juga salah satu jadi bahasan yang digaungkan kepada aparat penegak hukum. Terus misalnya dalam konteks politik hukumnya juga di rancangan pembahasan di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP
itu bahkan sudah benar-benar disebutkan bahwa dia tidak lagi pada pembalasan, disebutkan tidak lagi pada pembalasan, sehingga retributif sendiri pun sudah ditinggalkan. Lalu dia mengatur soal pedoman pemidanaan, memperhatikan aspek pelaku dan juga korban untuk menghadirkan pemulihan. Nah, sebenarnya dalam konteks hal itu kita udah sama-sama tahu gitu ya di banyak ahli hukum, termasuk juga di aparat penegak hukum, untuk tidak lagi menggunakan bahasan terkait dengan pembalasan ataupun retributif. Cuman memang instrumennya kali ya, maksudnya bukan kali sih, dalam konteks beberapa riset yang kita lakukan gitu ya, melihat sikap aparat dan juga infrastrukturnya, kadang memang untuk menghadirkan instrumen yang kuat mendukung tidak digunakannya pembalasan itu tidak cukup digaungkan gitu. Misalnya let's say kayak kita bicara soal penghormatan hak korban, gimana caranya harusnya kita tidak dalam konteks pembalasan, tapi kita hanya dalam konteks memberdayakan korban, memulihkan gitu ya, sejalan dengan restoratif. Nah, tapi di satu sisi infrastrukturnya termasuk juga aparatnya tidak bisa mendukung gitu. Misalnya satu di aspek penegakan hukumnya, di mana kita punya banyak instrumen undang-undang, misalnya kayak undang-undang ITE penghinaan yang dijadikan alat gitu ya oleh aparat penegak hukum untuk menjadikan masyarakat punitif satu sama lain gitu, akhirnya dipakai untuk alat saling menyerang gitu ya, misalnya alat untuk mengadukan kasus-kasus, akhirnya ya seolah-olah penegakan hukum itu bisa dibeli gitu ya, maksudnya bisa digunakan untuk instrumen masyarakat untuk melakukan menjadi punitif satu sama lain. Nah, ini kan juga jadi masalah di aspek penegakan hukumnya. Lalu kemudian di instrumen hukumnya secara substansi, kita nggak punya ruang yang cukup gitu ya untuk memberdayakan korban, sehingga dia punya pandangan bahwa pembalasan itu bukan satu-satunya. Kayak misalnya berkaitan dengan hak korban, itu belum cukup mainstream gitu, bahwa ketika kita melaporkan ke polisian, maka kita punya hak gitu ya untuk mendapatkan pemulihan yang relevan. Ataupun kayak misalnya let's say kayak kita jadi korban pencurian, ekspektasinya kita ketika kita melaporkan kasusnya pasti dalam konteks pembalasan gitu. Padahal mungkin instrumen hukum yang ada, substansi sama infrastruktur yang ada tuh perlu didorong gitu, bahwa proses hukumnya mungkin bisa berdampak memberikan hasil pemulihan bagi korban, sehingga akhirnya instrumen hasilnya, outputnya tidak harus dengan konteks penghukuman, misalnya ada ganti kerugian dan lain sebagainya. Nah, itu pun dalam konteks substansi dan juga infrastrukturnya masih terbatas, sehingga masih jadi catatan untuk implementasinya. Itu sih sebenarnya. Dan juga kan kalau kita lihat dalam konteks reformasi hukum itu kan ada berkaitan dengan substansinya, ada budaya hukumnya, dan juga dalam konteks implementasinya. Nah, di sini memang harus digaungkan gitu, disinergikan atau antar sama lain gitu, tidak selesai dengan substansinya. Dan sulit sekali memang di aspek tadi gitu ya, di aspek terkait dengan membangun budaya hukumnya, yang mana termasuk aparat penegak hukumnya. Kayak nanti nih kita secara substansi kita punya undang-undang TPKS sekarang, tapi kalau kita lihat itu perubahan paradigmanya begitu besar, dan itu sangat memberikan pekerjaan rumah di tataran budaya hukum dan implementasinya. Nah, itu jadi sebenarnya memang intervensinya nggak selesai hanya dalam konteks substansinya. Jadi memang itu PR panjang gitu ya, untuk menjamin budaya hukumnya juga bisa diterapkan. Gitu. Apakah maksudnya itu maksudnya aturan turunan itu ya Mbak, yang harus diperkuat ya Mbak ya, misalnya di institusi kejaksaannya, terus kemudian misalnya ada perja misalnya, atau di Mahkamah Agung nanti ada peraturan Mahkamah Agung begitu. Selama ini memang belum cukup memadai ya Mbak ya, itu ya berarti ya. Sebenarnya kalau dalam konteks instrumennya itu di satu sisi gitu, itu maksudnya tadi kan yang Mas Galang sampaikan tetap dalam konteks substansinya. Tapi kita bicara mungkin yang lebih luas lagi gitu ya, berkaitan dengan perspektif budaya hukumnya. Kita mesti ngelihatnya dalam tataran yang sistematis gitu, misalnya kayak dalam konteks pelatihannya, infrastrukturnya, let's say kayak gimana sistem kepegawaiannya dia gitu. Jadi kayak sulit gitu untuk kita bicaranya hanya dalam tataran substansi gitu. Misalnya kayak ICJR juga ngelakuin riset berkaitan dengan, ini mirip sama budaya punitif gitu, berkaitan dengan bagaimana caranya kita mencegah aparat penegak hukum tidak
memberlakukan penahanan dengan mudah gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat nahan orang sebelum putusan itu kan nggak wajib, tapi seolah-olah ketika ancaman pidananya naik, di atas 5 tahun itu bersikap wajib. Nah, di satu sisi memang instrumennya secara substansinya bermasalah, tapi ketika kita lihat lagi di instrumennya, misalnya di instrumen sesimpel teknis administrasinya gitu, cara dia surat untuk mengajukan penahanan itu nggak ada nih yang melakukan sistem yang memberikan kewajiban yang lebih sulit untuk melakukan penahanan. Let's say kayak dia nggak berkewajiban untuk menguraikan alasan secara secara objektif, terus berbasis pertimbangan yang kasuistis. Nah, ini kan kita bisa lihat ternyata pembaruannya tuh nggak selesai dengan substansinya, tapi bisa kita lihat dalam tataran teknis administrasi, infrastruktur, bahkan sampai ke sistem kinerja yang itu juga perlu kita lihat. Dan itu juga dilakukan saat ini juga sama Bappenas, sama Kemenpol Hukam juga kita lagi merombak gitu ya terkait dengan KPA, Key Performance Indicator dari aparat hukum, untuk nggak ngelihat pencapaian suatu kasus itu dari konteks output hukuman, tapi dari konteks misalnya pemulihan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan pemulihan restoratif begitu. Jadi emang banyak yang harus menarik sih Mbak, itu menarik banget. Perspektif itu sebetulnya yang kita harapkan juga sih, termasuk di TPKS ini kan misalnya kalau kita lihat ya saya belum baca secara utuh, baru melihat garis besarnya saja sih, cuman ini bakalan, karena kan highlightnya kan soal isu-isu restitusi pemulihannya ya, lebih ke pemulihan, kemudian korban, mindset-nya di korban dan seterusnya, itu juga kerasa banget sih. Dan ini memang nggak mudah juga sebetulnya membangun, karena sekarang APH dan pelaksana undang-undang gitu loh Mbak ya, itu ya mainnya tuh kadang-kadang pengennya aman ya, oke mereka secara nurani gitu ya, saya pengennya begini, oke lah, nggak perlu kita cari terobosan lah. Misalnya RJ aja kemarin ada diskusi RJ itu dengan cerita jaksanya, ya memang kita walaupun sudah ada pun memang nggak mudah, tapi kan sekarang di kejaksaan betul-betul didorong tuh, bahkan dicontohin tuh dari atas bagaimana setiap kalau dulu nggak ada instrumen hukumnya, emang sulit banget gitu mau melakukan itu. Kita tahu nggak perlulah, termasuk dalam penahanan, melakukan penahanan saja secara hukum acara kan kita juga harus hati-hati, Mbak. Nggak perlu ditahan, tapi ditahan terus kemudian ditahan aja bisa, APH juga bisa kena etik tuh secara internal kalau misalnya nggak sesuai acara kan. Dan ya ini sebetulnya hal-hal seperti ini sih Mbak. Dan kalaupun misalnya ada semacam kayak kunci indikator pencapaian gitu ya, memang ada orientasi ke situ, kita harus apresiasi, dan sebetulnya itu yang harus kita dorong, dan mungkin kita bahasanya sebarluaskan ke teman-teman, khususnya ke teman-teman hukum, bahwa kok sekarang mindset hukum tuh harusnya sudah progresif lah, sudah harus berbeda lah gitu. Gimana nih teman-teman, mungkin masih ada pertanyaan, atau Mbak Dinda mengomentari atau membahas atau melihat isu yang berkaitan dengan pidana mati. Nah, sebetulnya juga boleh deh Galang. Oke Mbak, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Maidina tadi sharingnya itu banyak banget ya, dari konteks sejarah, konstitusi gitu, masa penjajahan juga, dan bagaimana memang sebenarnya kalau kita berkomitmen untuk menjadi negara beradab, ya harusnya kita tidak lagi menggunakan cara-cara yang barbar ya, termasuk hukuman mati. Karena buat saya misalnya ketika kita sekarang lagi gencar ya, pokoknya dengan segala macam kekerasan seksual atau kekerasan di konflik atau yang baru-baru terjadi juga, kalau itu kita lawan tapi hukuman mati nggak dilawan, itu kan ada inkonsistensi yang serius ya sebenarnya kalau kita bicara komitmen untuk negara yang beradab. Di sisi lain memang kan bagusnya dengan adanya undang-undang TPKS itu yang berperspektif pemulihan korban, sebenarnya hal seperti ini termasuk hukuman mati kan sebenarnya dicoba untuk dihapuskan lah ya.
di sisi lain memang kalau dilihat pemberitaan yang mungkin Mbak Maidina dan teman-teman ICJR juga melihat gitu, orang tuh reaksinya tuh sangat ekstrim ya. Misalnya kayak dikebiri aja, pokoknya bener-bener yang ala netizen yang budiman itulah yang merasa paling benar gitu. Dan menurut saya itu juga tidak mendidik. Tapi memang kita memang perlu banyak belajar ya ketika kita bilang bahwa oke, jangan hukuman mati, tapi kita juga bisa menjelaskan bahwa ada mekanisme yang lainnya seperti yang tadi Mbak Maidina bilang ya, ada pemulihan, ada restitusi dan sebagainya gitu. Karena kan mungkin mungkin ada kasus-kasus juga yang bahkan memang hukuman mati itu tidak menyelesaikan masalah, yang masih hidup keluarga yang ditinggalkan korban itu juga kan traumanya masih ada ya, termasuk yang korban pemerkosaan 98. Mungkin itu sih lebih ke tanggapan, tapi kalau dari Mbak Maidina sendiri sebenarnya bukan semangat kali ya, sebenarnya kalau dari pandangannya atau dari riset ICJR sendiri, dari penegak hukum, mereka ada willingness yang sama nggak sih mengenai hal ini kalau kita bicara reformasi soal hukum pidana, atau juga kan teman-teman ICJR juga mendorong juga untuk tidak menjadikan pidana sebagai ya dikit-dikit dipidana gitu, karena itu juga mengancam kebebasan ya untuk beberapa kasus tertentu. Mereka sendiri tuh gimana sih kalau dari penegak hukum? Apakah jadi lebih banyak di bawah tekanan masyarakat ketika ada omongan lebih baik hukuman mati, atau tadi yang sempat diangkat oleh Ray kan sebenarnya soal kasus-kasus tertentu, apalagi ada pasal 28 itu. Saya tidak membayangkan bagaimana model kampanye yang bisa efektif gitu kalau misalnya kita belum sepaham soal pentingnya mengabolisi hukuman mati, and how does it work gitu, seberapa dia bisa berhasil gitu. Karena even di hukuman penjara aja di negara lain seperti Australia aja mereka juga bisa lebih manusiawi, tapi memang di sini kan semangatnya ayo dibalas gitu. Itu ibaratnya orang sudah punya luka dalam, kayaknya nggak cukup cuma di penjara, padahal seperti yang tadi dibahas oleh Ray juga ya, orang ada kebosanan di penjara aja, konon kalau ketahuan memperkosa hukumannya ya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, apalagi kalau dia tidak perlu dihukum mati, tapi benar-benar hukuman seumur hidup dan tidak ada amnesti dan sebagainya, itu kan sebenarnya terasa ya banyak hak-hak dia yang juga diambil. Tapi apakah itu menyelesaikan permasalahan yang tadi dibilang Mbak Maidina bilang gitu, kayak ya mereka ini sebenarnya ada juga kelompok yang rentan, yang tidak punya akses sehingga mereka menjadi terpidana. Lebih pengen tahu itu aja sih Mbak Maidina. Thank you. Oke, thank you Mbak Dinda. Nah, sebenarnya ini bahasa kampanye dan juga advokasinya emang masih terus kita pelajari juga di ICJR gitu, bahwa kalau ditanya apakah aparat penegak hukum punya bahasa yang sama misalnya untuk penghapusan pidana mati, jawabannya enggak sih. Kita sampai dengan baru ICJR lakukan itu di tahun 2019 bahwa kita mulai menginventarisasi pertimbangan-pertimbangan baik dari upaya-upaya menghapuskan pidana mati di Indonesia. Dan itu kita temukan gitu ya beberapa, nanti di akhir bulan ini kita juga ada publish riset berkaitan dengan pertimbangan baik mendukung penghapusan pidana mati, yang mana memang angkanya nggak banyak gitu. Ketika kita bandingkan dengan yang mendukung pidana mati, pasti dia sifatnya outlier gitu, maksudnya hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang ada. Tapi ini yang mungkin juga kita bisa jadi catatan juga kali ya di masyarakat sipilnya sendiri gitu ya, yang melakukan upaya penghapusan pidana mati gitu, untuk kita juga bisa memainstreamingkan tadi gitu ya, soal ada loh ternyata upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, misalnya hakim yang mengarah pada upaya-upaya penghapusan pidana mati, di mana misalnya hakim mempertimbangkan soal bantuan hukum yang efektif, bahkan ada juga hakim yang benar-benar menyatakan dia adalah abolisionis dalam putusannya. Nah itu sih yang masih juga ICJR bangun gitu, bagaimana kita bisa mengutamakan hal tersebut itu, terlepas juga dengan banyak catatan yang buruk juga gitu, tapi ada baiknya kita mungkin juga ke yang baik-baik dari aparat penegak hukumnya juga bisa apresiasi ataupun ya bisa di mainstreamingkan sehingga itu biasa nantinya ke aparat penegak hukum yang lain. Lalu kemudian di aparat penegak hukum masih ada catatan gitu kan, tapi memang yang tadi kayak aku kasih contoh gitu, misalnya yang kita sudah punya narasi populis soal pidana mati yaitu tentang tindak pidana narkotika.
bahwa memang itu benar-benar kerasa dari tahun 2016 setelah eksekusi pidana mati. Itu kalau kita lihat kasus-kasus putusan-putusan pengadilan tindak pidana perdagangan narkotika, pasti untuk pidana mati itu alasan pemberatnya adalah soal program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan perang terhadap narkotika. Nah, ini kan bisa dilihat gitu bahwa ada narasi yang akhirnya memang narasi eksekutif, narasi pemerintahan, narasi masyarakat itu mempengaruhi kemandirian hakim untuk melakukan putusannya gitu. Jadi ya itu jadi dasar pemberat. Bahkan kalau misalnya konteksnya warga negara asing, itu ada narasi xenofobik juga yang dikombinkan dengan narasi perang terhadap narkotika. Nah, akhirnya kita melihat bahwa itu adalah salah satu hal yang akhirnya memberikan catatan buruk juga gitu, karena akhirnya putusan pengadilan dihadirkan dengan dasar tekanan dari masyarakat ataupun publik. Nah, tapi sekalipun kayak gitu, kita juga nemuin yang tadi, yang kasus yang baik gitu ya, bukan yang baik, yang mana akhirnya ada putusan pengadilan yang menentang untuk mendasarkan suatu penerapan pidana mati atas dasar narasi program pemerintah. Itu kita temukan hanya satu putusan dari kita melakukan riset dari tahun 69 sampai dengan tahun 2021 itu ada inventarisasi sekitar 600 putusan, dan baru satu gitu ya hakim yang secara gamblang itu menyatakan bahwa penolakannya dia terhadap narasi soal program pemerintah. Bahkan memang disebutkan tidak boleh memberlakukan pidana mati atas dasar hanya sebagai narasi perang terhadap narkotika. Nah, ya itu tadi, sekalipun ada banyak kasus yang mana putusannya berdasarkan pressure, nggak sejalan dengan imparsialitas hakim, tapi ada juga nih sedikit kasus yang bisa kita sama-sama gunakan untuk cara advokasi ke depannya untuk penghapusan pidana mati. Gitu sih, jadi memang untuk bahasa kampanyenya, untuk strategi advokasi ke depannya masih panjang dan masih banyak gitu cara-caranya, dan emang karena maksudnya kayak ICJR tuh udah punya komitmen untuk terus-terusan menggaungkan penghapusan pidana mati no matter what gitu. Jadi kita emang benar-benar tiap tahunnya bukan hanya sih, kayak benar-benar memaparkan aja fakta-fakta tentang apa yang terjadi di balik pidana mati, dan berikan satu lagi dan satu lagi alasan untuk menentang, untuk mendukung penghapusan pidana mati di Indonesia. Gitu sih. Mungkin harapannya kita bisa sama-sama bersama-sama di advokasi tersebut. Betul Mbak, saya kira juga ini hal yang harus terus diseminasikan, ya, disebarluaskan, dan suara kebebasan juga pastinya nanti akan melakukan hal yang sama nih, khususnya untuk berkolaborasi dengan teman-teman di ICJR, Mbak. Tapi sayangnya untuk malam hari ini ternyata kita sudah sampai di akhir diskusi, Mbak, kan sudah menunjukkan. Sorry Gala, 9. boleh satu lagi nggak? Penasaran soalnya tadi apa kampanyenya Mbak Maidina. Sorry nih. Oke. Tadi kita mulai telat juga ya soalnya. Mbak Maidina ini penasaran karena ngomongin kampanye. Yang saya suka juga karena Bang Eras kan pernah mengisi juga nih di forum kami, dan waktu itu soal reformasi penjara, dan ya udah ada hitungan-hitungan. Dan itu kan sebenarnya indikator yang bagus ya. Misalnya tadi disebut 1 kali orang hukuman mati bisa 250 juta, dan banyak sebenarnya argumen soal penggunaan dana publik itu juga menggunakan indikator yang sama. Misalnya kalau ada korupsi sekian atau dana pengen meningkatkan seragam DPRD dengan dana sekian miliar, itu bisa untuk pendidikan sekian. Nah, pengalaman ICJR gitu dengan kampanye seperti itu, dengan melihat nih ada nominal, ini kan real ya, kayak biaya penjara, berapa kita bayar pajak, itu seberhasil apa sih sejauh ini? Mungkin bisa diceritain kalau ketika bicara advokasi gitu, sebelum nanti closing statement. Thank you. Ya, kalau misalnya pakai nominal sendiri, paling kita benturkannya so far, misalnya biaya pemenjaraan sama terkait dengan beban yang diberikan negara, yang harus ditanggung oleh negara itu seperti apa, dibandingkan misalnya itu dana tersebut digunakan untuk aspek kesehatan, misalnya untuk kebijakan narkotika. Nah, itu sebenarnya ini agak tricky sih, Mbak. Dalam konteks Indonesia, kadang-kadang memang kita selalu berusaha menghadirkan narasi soal hitung-hitungan, tapi ya balik lagi gitu, kayak kemarin kita
sempat ada DPU dengan DPR, kita bahas soal reformasi kebijakan narkotika dengan hitung-hitungan, bahkan kita bisa menghitung ada penghematan biaya negara sampai dengan 400 miliar setahun. Tapi ya balik lagi gitu narasinya, ya ini kan bukan soal hitung-hitungan, kita kan harus menjaga moral dan lain sebagainya. Yang mana ini nggak sekedar soal uang, penghematan. Jadi kayak kalau kita lihat keberhasilannya dalam jadi diskursus, iya itu diterima gitu dalam suatu diskursus. Tapi kemudian kalau kita bicara so far gitu sejauh ini dalam konteks benar-benar perubahan kebijakan, memang itu dikombinasikan dengan banyak aspek, dan soal hitung-hitungan sih sejauh ini itu belum jadi jadi indikator utamanya gitu. Bahkan kita melihatnya aspek anggaran itu ya pendukung aja datanya gitu. Kita misalnya kalau untuk pidana mati tadi soal dana eksekusi dan lain sebagainya ya untuk pendukung aja. Kalau kita suka dibenturkan bahwa pidana seumur hidup memakan waktu, biaya dan lain sebagainya, nah itu kita benturkan sama itu, tapi belum pernah gitu yang kita benar-benar kita gunakan sebagai sumber utama argumennya. Dan balik lagi gitu ya, karena ini sangat berkaitan dengan terkait dengan sistem peradilan pidana soal aspek moral. Nah, seringkali kita memang terkait dengan hitung-hitungan dibenturkan sama aspek tersebut gitu. Jadi mungkin kita perlu nyari cara lain kali ya, kalaupun mau menggunakan instrumen hukuman gitu, karena mungkin enggak semuanya tangible gitu dengan hitung-hitungan, ataupun misalnya kayak social cost yang kita bisa lebih menghadirkan angka yang lebih dramatis gitu ya, mungkin itu yang harus kita kembangkan, dan ICJR sendiri belum punya tools gitu ya untuk mengembangkan hitung-hitungan tersebut. Jadi dia konteksnya ya yang kita lihat aja, misalnya kayak kemarin biaya korban kita benturkan sama biaya yang kemarin sempat ada penyidik punya dana kampanye, dana sosial media. Nah itu kayak gitu, udah sesederhana itu aja. Tapi dalam konteks yang lebih ini sebenarnya kita pikirin sih yang lebih holistik dan sistematis gitu ya, kita ngelihat sebenarnya sistem peradilan pidana itu pembiayaannya apa sih dan dampaknya apa sih buat korban. Nah itu yang kita bidik gitu ya untuk bisa kita analisis, tapi so far belum kita konkretkan sih Mbak. Cuman ya itu tadi untuk konteks pembuat kebijakan ya masih dalam konteks moral gitu ya, untuk mempertentangkan soal hitung-hitungan tadi. Thank you Mbak Maidina. Oke. Terima kasih Mbak Dinda. Udah fix ya Mbak ya, nggak ada pertanyaan lagi kan Mbak? Udah. Seru soalnya. Nanti kepengen lagi nanya. Nanti tuh nanti bahan selanjutnya deh soal moralitas hukum itu loh Galang. Itu kan menarik karena tadi Mbak Maidina ngomong hal yang sama kan. Memang itu data pendukung. Jadi memang perangnya ini advokasinya juga harus lihat biar kita ada di bahasa yang sama juga. Ketika di sana ngomong moral ya kita mungkin nggak bicara moral, tapi ya itu tadi sosial cost atau hal lain yang bisa dibahasakan untuk advokasi. Iya. Lanjut ya Lang. Oke, menarik sih. Menarik. Karena juga advokasi itu ke bahasa komunikasi yang pas tuh penting banget sih kalau kita terutama untuk kita nih. Baik, saya kira itu mungkin singkat aja Mbak Maidina untuk closing statement. Sebelum saya nanti simpulkan. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Galang, Mbak Dinda yang sudah melibatkan saya, Maidina dari ICJR untuk bicara soal mengkritisi pidana mati. Closing statement-nya masih sama gitu ya, seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa pidana mati itu pidana yang telah usang, yang tidak mencirikan keberadaban, yang mana kita sekarang sudah berkomitmen untuk menjadi masyarakat modern. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam konteks sejarahnya pun dia bersifat diskriminatif. Jadi kalau kita adalah pribadi yang percaya akan persamaan kedudukan kemanusiaan, maka seharusnya kita menentang pidana mati. Dan kita punya dosa besar nanti ke depannya kalau kita terus menormalisasi penggunaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana. Begitu Mas Galang. Baik, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih Mbak Maidina. Jadi saya simpulkan sedikit teman-teman, menarik sekali tadi Mbak Maidina mencoba mengilustrasikan dari genealoginya, sejarah hukuman mati, bahwasanya memang ini diskriminatif ya. Kita highlight itu sebetulnya ini menarik banget perspektif ini sejak awal, terus digaungkan juga ini untuk bahasa seperti ini, karena juga banyak teman-teman juga meng-highlight hal serupa juga ini Mbak. Sebetulnya ini banyak yang melihat, oh ini sudah enggak tepat, sudah hanya turunan saja dari Belanda lah bahasanya, macam-macam. Kemudian soal mitos efek jerah ini menarik sekali.
gimana soal kita sebagai masyarakat sains atau masyarakat yang harus peduli dengan ilmu pengetahuan mestinya terus mendalami jika apakah sebetulnya efek jera itu memang betul-betul ada dan sebetulnya memang data-data dan penelitian yang tadi disampaikan Mbak Maidina itu cukup merepresentasikan bahwa ada hal yang patut kita pertanyakan bagaimana tesis ya efek pidana mati terhadap efek jera itu. Dan kemudian ada persoalan dengan populisme tadi ya dan dan normalisasi hukuman mati ini kelihatannya masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia dan ini penting khususnya bagi kita semua yang ada di sini khususnya dan teman-teman lain bagaimana harusnya menyikapi ini dan paling tidak kita memberikan pandangan dan memberikan terus membangun diskursus dan wacana yang baru terhadap bahwa tadi tidak ada efek jerat dan sebagainya dan seterusnya tadi menjadi pandangan yang mungkin bisa kita dorong dan kita wujudkan bersama-sama. Baik, saya kira itu untuk kesimpulan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Maidina Rahmawati, peneliti ICGR Indonesia. Oke, sebelum kita tutup, kita mungkin bisa foto dulu bagi teman-teman yang bila berkenan untuk on cam nanti kita sesi foto sebentar. 5 detik nih kita nanti saya hitung ya sampai 3. Tolong teman-teman nanti dibantu untuk screenshot 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, 6 detik. Oke ya, sudah cukup. Saya kira itu. Sekali lagi teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi buat Mbak Maidina, terima kasih banyak Mbak. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Sehat selalu dan terus berjuang Mbak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Dan sampai selesai, jangan lupa terus ikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Suara Kebebasan, ada Forecast, ada Liberty Talk, dan jangan lupa terus kunjungi platform di website di suarakebebasan.id. Saya Galang Tovani, Managing Editor Suara Kebebasan, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Maidina. Terima kasih, ya, Thank you Mbak Maidina. Terima kasih banyak Mbak Dinda. Sehat-sehat Mas Galang, semua. sehat-sehat kasih. semuanya. Live ya. Oke, thank you Mbak. Sudah dimatikan rekaman? Bentar Mbak.